Kalau orang bertanya siapa salah satu orang yang berjasa buat Oki berdakwah terus sampai sekarang, kalau Pak Ari bilang Oki di Malaysia di mana-mana, karena Pak Ari, teman-teman sekalian, Pak Ari yang memberikan semangat luar biasa. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat datang di vlog saya. Dan sekarang saya berada dalam sebuah acara, namanya adalah Amazing Muharram. Dan ini adalah guru kita di belakang acara yang sangat besar ini. Dan ada guru saya yang luar biasa. Saya tuh nggak mau pulang karena nungguin Pak Ari, tahu nggak dari tadi. Pak Ari Ginanjar, Masya Allah, sehat guru-guru saya, Masya Allah. Sebelum ke Pak Ari, oke mau ke Ustadz Fatih Karim dulu. Ustadz Fatih Karim, ini Amazing Muharram ini sebenarnya apa sih? Dan katanya udah 8 kali per tiap tahun. Apa sih niat awal tujuannya didirikan diselenggarakan Amazing Muharram itu apa sih? Kan hari ini 2.500 ya yang datang di Jakarta ya? 2.700 ya. Yang pertama, bulan Muharram itu bulannya Allah. Banyak yang nggak tahu. Selama ini kita tahu bulan yang mulia Ramadan. Padahal dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah pilih dan Allah sebut dengan Syahrullah, bulannya Allah, bulan Muharram. Dan itu bulan bulan Mekah jadi Madinah. Kalau Pak Ari bilang bulan pembangunan peradaban, pembangunan karakter. Nah di bulan ini Indonesia, saya ingat Indonesia ini kan muslim terbesar dunia. Tapi ada apa dengan Indonesia? Korupsi nomor 1 di Asia, bunuh diri nomor 1 di Asia Tenggara, LGBT-nya memprihatinkan. Ada apa? Ini berarti ada krisis nih, ada problem makiyah nih, ada problem Mekah nih, ada problem jahiliyah nih. Kita kembali lagi yuk, bagaimana Rasul membangun peradaban. Akhirnya diinstallah semangat hijrah itu. Ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-6 Jakarta terus. Akhirnya ngeliat Pak Ari terus, masa Pak Ari bisa besar, kita enggak, kita buat ya. Akhirnya kita buat yang ke-7 3 kota. Harusnya kan 8 itu kan harusnya ke 4 kota. Pak Ari ngajarin eksponensial, lompat. Jadi akhirnya 3 dibentuk 8. Dan ada Mbak Oki di mana pun. Itu yang spesial. Dan ini menarik ya, seperti kita tahu bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah, teman-teman sekalian. Jadi penanggal tahun Islam itu diambil dari hijrahnya Rasul. Pada saat Rasul hijrah dijadikan sebagai tahun pertama berhijrah. Dulu kan umat Islam nggak punya tahun ya, tahun gajah, berdasarkan peristiwa-peristiwa besar. Tapi ketika hijrahnya Rasul, maka itu dilihat sebagai tahun pertamanya umat Islam yang kemudian kita kenal sebagai tahun Hijriah. Tapi yang dari tadi saya amazed dari pergi guru kita, yang saya amazed dari dulu sampai sekarang adalah Pak Ari Ginanjar. Teman-teman tahu nih fotonya. 2014 saya menikah di gedung ISQ. Kenapa? Karena saya dari sekian banyak orang, termasuk salah satu orang yang selalu kalau melewat jalan apa Pak? Dari Simatupang. Ngelihat ke atas tuh, ya Allah, semoga Allah berkahi orang yang berada dan mampu membuat menjadikan gedung ini ada, setiap orang yang lewat tuh bangga rasanya. Dan ada. menurut saya itu gedung satu-satunya pertama di dunia yang ada lapas Allah. Iya loh, setiap lewat situ tuh bangga gitu. Dan masjid ya tuh. Nah, iya. Jadi itu yang membuat pada akhirnya kenapa setiap lewat jalan Tedes Allah, Masya Allah, semoga Allah memberkahi orang, keluarga besar, semuanya lah yang bergabung untuk membangun gedung ini. Kebanggaan umat Islam dengan lafaz Allah, apalagi malam cahayanya bersinar dengan sangat terang, itu kebanggaan tersendiri. Itu yang membuat pada akhirnya saya memilih gedung itu sebagai tempat pernikahan. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau mau nikah boleh di situ. Kenapa? Karena suami saya tuh Pak Ari bilang kita harus pilih gedung yang di dalamnya tuh banyak orang berpikir kepada Allah, banyak orang ingat Allah, dan kebetulan saya dan suami juga alumni ISQ sebenarnya. Jadi awalnya ketemu di ISQ juga. Alhamdulillah, kan keberkahan ya. Nah, Pak Ari, gimana nih Pak Ari? ISQ yang sekarang semakin besar, luar biasa. Iya. Bolak-balik ke Malaysia. Ya, sebenarnya ESQ dari dulu biasa-biasa aja, tidak besar. ESQ besar karena alumninya menjadi orang besar. Salah satunya adalah Ustadz Fatih Karim. saya bangga jadi alumni. Membuat sebuah gerakan Amazing Muharram, kemudian Ustazah Oki membuat gerakan bukannya Indonesia Malaysia. Wah. Itu sebenarnya kalau dikatakan ESQ besar adalah karena Mbak Oki Terima kasih. yang sudah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Pemimpin hebat itu bukan dia memimpin dirinya atau keluarganya. Pemimpin hebat itu mencetak banyak pemimpin hebat. Jadi leadership create leader. Nah itu yang hebat, dan Pak Ari seperti itu. Terus satu hal yang Oki mau cerita yang mungkin orang-orang belum tahu. Ya.
Jadi tahun 2016 sempat ada sebuah berita, Oki tidak boleh berceramah di TV. Sempat ada berita begitu. Kemudian akhirnya Pak Ari salah satu orang yang meng-SMS dan sangat support untuk Oki berada tetap di jalan dakwah ini. Jadi akhirnya Oki ketemulah dengan Pak Ari di ISQ. Mungkin Pak Ari lupa karena muridnya terlalu banyak, tapi selalu teringat sampai hari ini. Beliau mengajarkan arti sebuah ketawaduan, beliau mengajarkan banyak hal. Coba Pak Ari di-share kepada orang banyak. Jadi salah satu yang berjasa dalam dakwah Oki sampai hari ini, kalau orang suruh diharu nih. Kalau orang bertanya siapa salah satu orang yang berjasa buat Oki berdakwah terus sampai sekarang, kalau Pak Ari bilang Oki di Malaysia di mana-mana, karena Pak Ari, teman-teman sekalian, Pak Ari yang memberikan semangat luar biasa. Pak Ari yang menceritakan Oki belum ada apa-apanya, dulu saya dilemparin telur busuk, dulu saya begini, dulu saya begitu. Itu yang menguatkan. Dengan wajah beliau yang senantiasa penuh senyum seperti ini, selalu, jadi itu kalimat menunjukkan. Pak Ari ingat nggak peristiwa itu Pak Ari? Ingat. Ada sesuatu nggak Pak Ari yang mau disampaikan bagi Oki? Saya hari ini menjadi orang yang sangat bahagia. Insya Allah. Melihat Mbak Oki sudah menjadi ustazah. Amin. Dan Amin. kemudian saya melihat saat datang ke Malaysia, Mbak Oki bicara begitu bagus. Kemudian terkenal di Malaysia. Dalam hati, ya Allah, dia dulu pernah datang tahun 2005 ketika saat dalam ujian yang berat, kemudian banyak hal yang sedang dihadapi. Saya cuma hanya memberikan inspirasi dan semangat. Kemudian setiap kali Ustazah Oki di mana, saya selalu follow dan saya sambil berdoa. Di mana saya follow dan doa, dan sekarang sudah menjadi salah satu cahaya yang bermanfaat untuk Indonesia, memberikan cerah untuk Indonesia. Dan juga tentu saja ada satu lagi nih, Ustadz Fatih Karim. Gimana tuh? Ustadz Fatih Karim dulu tahun berapa Ustadz? 2005-2006 juga Saya ISQ. ingin ikut ISQ waktu itu, terus terang 2005 itu saya baru menikah. Saya waktu itu belum punya uang untuk ikut bayar. Tapi menaktifkan. Tapi ingin saya ngebatin, ya Allah ingin ikut. Ada sahabat saya Naldi, mungkin masih ingat. Ustadz mau ikut ISQ berapa? Di mana? Waktu itu di tempat yang kawasan yang terwow di Jakarta, segitiga emas. Ya, nggak usah disebutin, pokoknya segitiga emas. Saya bilang, saya nggak punya. Enggak usah. Saya yang ngajak Ustaz. Dari Pak Ali kita bilang, begitu ikut, baru 3 hari saya nggak mau keluar. Dan dari situ saya baca buku-buku sampai habis. Selang dari situ saya berdakwah, berjalan-jalan di luar, lama nggak ketemu. Tiba-tiba diundang sebuah kehormatan. Kapan saya mimpi satu panggung sama Pak Rina? TV One, Damai Indonesia. Masya Allah, itu luar biasa. Allah hantarkan saya menemui guru saya, inspirasi saya, luar biasa. Mudah-mudahan ya seluruh pahala kita dihadiahkan buat Pak. Amin. Ada banyak jutaan orang, nggak cuma ini, kita dua di antara jutaan orang yang sudah mendapatkan inspirasi dari Pak Ari dan ISQ-nya, Masya Allah. Mungkin ada nasihat dari Pak Ari untuk kita dan untuk kita semua yang subscribe. Kalau ngeliat wajah Pak Ari kan senyum, kita dapat air mata senyum. Ada nasihat Pak, silakan Pak. Saya hanya mengucapkan syukur kepada Allah bisa melihat Mbak Oki sudah bisa berkiprah seperti ini. Doain ya Pak. Saya bahagia sekali. Saya bahagia sekali melihat seorang Mbak Oki yang telah memberikan manfaat, memberikan pencerahan, bukan hanya di kota-kota besar, sampai ke desa-desa, datang ke berbagai pelosok, memberikan pencerahan. Kita doakan mudah-mudahan beliau terus sehat, dan kuat, dan tetap istiqomah, ilmunya terus ditambah, dan semua yang ikut dakwah ceramahnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada Ustadz Fatih Karim diberikan oleh Allah keberkahan, kekuatan, sehingga bangsa ini semakin tercerahkan untuk lahirnya Indonesia emas, bangsa yang soleh dan takwa. Kita dukung terus beliau Ustazah Oki, kita dukung terus Ustadz Fatih Karim, dan saya berharap lahir lagi 1000 Ustazah Oki, 1000 Fatih Karim untuk 2030 dan 2045. Demikian dari saya, doa kita untuk Ustadz Fatih Karim dan Ustazah Oki. Pak, satu lagi Pak, pasti ada orang yang mengalami ketika berjalan di sebuah jalan dakwah kah atau apapun itu, ada ujian-ujian yang menghambat jalan dakwah ini. Atau dulu Pak Ari ingin ISQ kah, atau ingin membuat sebuah gedung yang berlafaz Allah yang membanggakan umat Islam, juga ada ujian. Boleh nggak Pak diceritain sedikit ujian itu
kan inspirasi untuk banyak orang supaya mereka tetap semangat berada di jalan kebaikan ini. Boleh Pak, ujian-ujian yang Bapak hadapi? Ya semudah itu Pak. Nggak semudah itu, bangunan tiba-tiba salah lagi Pak. Nggak mudah. Itu gimana Pak ujian-ujiannya Pak? Saya pernah mengalami sebuah kejadian. Saat itu saya membacakan sebuah ayat fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Itu jelas Al-Quran. Tapi ada seorang jamaah yang tidak paham. Dia datang ke belakang layar tempat istirahat sambil dia tarik telinga saya sampai ke bawah meja, sambil dia bilang ini yang disebut wajah Allah, ditarik telinga saya. Saat itu saya tidak marah meskipun saya karate dan tiga, tapi saya juga menikmati, ya Allah, nikmatnya merasakan perasaan Rasulullah. Nah, saat itu terbayang adalah Rasulullah juga mengalami itu. Jadi bersyukurlah kalau dapat hujatan, gembiralah kalau terima fitnahan, karena itu akan merasakan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau dulu mendatang. Karena apabila kita mengalami itu, mudah-mudahan semakin cinta kita bertambah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita rasakan, pedihnya kita setitik dari apa yang dialami oleh baginda Muhammad SAW. Jadi teruslah maju, Ustazah Uki, teruslah maju, Ustaz Karim, dan terimalah fitrah kebenaran pasti akan fitnah. Fitrah kebenaran pasti akan melalui ujian. Dan semakin banyak fitnah-fitnah, semakin tambah ketergantungan kita kepada Allah. Masya Allah, aduh, kenapa sekali kalau bicara sih ini ya, meneteskan air mata. Saya pegang kamera, nangis juga dia. Ustaz Karim boleh terakhir? Ini juga beliau ya, wih luar biasa nih beliau tuh, luar biasa. Dulu kemarin saya ketemu sama beliau, saya dengar ceramah beliau tentang Syaban itu. Ya Allah, Ustaz Fatih Karim apa terbawa dengan kisah-kisah beliau. Jadi ini guru hebat luar biasa. Ada nasihat Teman-teman semuanya, saya terus terang banyak inspirasi dari Pak Adi, Mbak Oki. Perjalanan dakwah itu nggak ada ujung-ujung, semua melalui proses. Dan lihat, proses itu yang nikmat. Makan itu enaknya udah masuk mulut atau proses? proses? Main bola itu serunya lagi mau nendang nggak jadi gol, mau gol atau udah nyampe ke gawangnya. Prosesnya sih nikmat. Prosesnya itu yang seru. Termasuk hidup ini. Pak Ari tadi cerita tentang bagaimana proses beliau jatuh bangun sampai set Allah naikkan, Allah hijrah. Itu proses. Kisah hijrah Nabi itu, sirah Nabawi itu indahnya ketika prosesnya Nabi itu dilempari batu, dicaci, tukang cincin, orang gila, prosesnya itu. Nah, saya menjalani proses, punya cerita. Mbak Oki juga pasti punya cerita. Ari segudang cerita. Jadi teman-teman, nikmati semua cerita, nikmati semua proses. Karena di balik proses itu Allah hadiahkan kesabaran, Allah hadiahkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffa min sabarin bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar tanpa batas. Ya, sabar ya, nikmati prosesnya semua. Nikmati. Gedung ISI, Menara Sultan, ya, buah dari proses panjang. Cinta Quran buat lagi. Baru 3 lantai, baru 3 lantai. Duduk ya, kita buat lagi, kita dukung beliau. Masya Allah, proses Kita panjang. doakan guru-guru kita sehat, panjang umur, berkah usianya insya Allah. Dan lahir juga Pak Ari berikutnya yang mampu menggerakkan Amin, amin. jutaan orang menuju ke arah kebaikan juga. Ustaz Fatih Karim berikutnya insya Allah. Terima kasih dan semangat terus dan sabar di jalan kebaikan ini, istiqomah di jalan kebaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.